Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Daryl Channel. Oke teman-teman, di hari kesempatan kali ini gue akan back to basic teman-teman ya. Jadi sebenarnya konten yang gue buat hari ini tuh gue khususkan ya buat teman-teman yang mungkin baru belajar technical analysis teman-teman ya. Kenapa gue bikin konten seperti ini? Karena beberapa yang ada yang komen ya, ada yang bilang di komen itu bahwa katanya ada beberapa bahasan gue tuh yang bahasanya masih terlalu tinggi gitu ya. Maksudnya masih bikin kalian bingung gitu. Oleh karena itu gue akan bikinin ya untuk video kali ini, yaitu adalah konten back to basic. Yaitu gue membahas segala hal yang basic teman-teman ya, ketika kalian ingin belajar analisa teknikal gitu ya. Dan tenang aja teman-teman ya, walaupun gue hanya buat video basic ini untuk satu konten ini saja, cuman nanti kalau misalnya untuk kelanjutan gue kasih tahu caranya teman-teman. So kalian bisa pantau video ini sampai habis, oke? Nah langsung aja teman-teman ya. Di sini gue mulai dari, gue akan kasih penjelasan sedikit teman-teman yang kalian perlu tahu ya tentang dasar dari pembelajaran analisa teknik analisis. Yang kalian perlu tahu yang pertama itu adalah yang namanya chart teman-teman ya di sini, oke? Ini chart ini tuh sebenarnya tidak bergantung dari instrumen apa yang kalian tradingkan gitu ya. Seperti yang kalian tahu di Indonesia ini yang populer teman-teman untuk ditradingkan itu ada yang namanya saham ya, yang pertama, kemudian ada yang namanya forex ya, dan juga kripto. Oke, ini adalah 3 instrumen yang paling populer di Indonesia. Oke, yang forex ini ya sebenarnya ini kita bisa bilang jenisnya itu adalah CFD ya, contract for difference ya. Kemudian yang mana isinya itu nggak cuma forex doang, sebenarnya ada metals juga ya. Atau kalian sering dengarnya mungkin gold ya, atau indeks juga yang US index seperti Nasdaq. Kemudian US 30 dan lain-lain juga itu ada di dalamnya. Oke, jadi intinya sebenarnya instrumen itu ada 3 ini ya. Nah, yang namanya chart teman-teman ya, atau kita bisa bilang charting ya, ini adalah aktivitas untuk melakukan analisa dengan menggunakan grafik. Itu tidak bergantung dari instrumen apa ya, jadi bebas nih ya. Di sini kalian yang tradingnya saham, forex, kripto, dan kalian pengen belajar untuk charting atau memulai analisa teknikal ya teman-teman, kalian bisa simak video ini gitu. Oke, jadi pertama yang kalian harus pahami itu adalah di dalam analisa teknikal kita sangat bergantung yang namanya chart ini. Teman-teman, kita sangat bergantung. Chart itu apa sih ya? Chart itu adalah satu indeks teman-teman ya, berbentuk indeks seperti ini X dan Y ya. Yang mana di sini yang Y indeksnya itu adalah harga ya. Kemudian di sini yang X-nya itu adalah waktu teman-teman ya. Jadi di sini akan terbentuk yang namanya pergerakan harga dari waktu ke waktu ya teman-teman. Dia nanti akan melihat seperti ini. Nah, tugas kita sebagai analisa teknikal adalah kita mempelajari behavior teman-teman ya, atau karakter, atau kita bisa juga bilang sifat ya, dari pergerakan harga yang terjadi di dalam chart ini. Seperti itu. Yaitu gampangnya kayak begitu. Nah, untuk mengakses chart ini bagaimana sih ya? Sebenarnya ada banyak cara ya. Kalau misalnya di saham, kalian mungkin terdaftar di satu sekuritas dan dia menyediakan aplikasi untuk online trade-nya. Nah, biasanya di aplikasi tersebut sekuritas itu biasanya menyediakan chart ini ya, seperti itu. Kemudian kalau misalnya kalian trading di forex dan menggunakan aplikasi MetaTrader gitu ya, dan di MetaTrader itu biasanya juga sudah menyediakan fasilitas chart itu. Dan kalau di kripto ini yaitu biasanya di website exchangernya ya, atau di third party-nya itu nanti dia juga menyediakan biasanya chart tersebut gitu. Dan kalau gue sendiri gimana? Gue sendiri menggunakan charting tools yang third party yang bisa mengakses, gue bisa mengakses dari semua instrumen ini, tapi dengan template atau layout yang sama gitu ya. Dan gue menggunakannya itu di website tradingview.com gitu ya. Kalian bisa cek di sini tradingview.com. Oke. Nah, ini kan pendaftarannya gratis ya, kalian bisa langsung mengakses ketika kalian sudah sign up gitu doang sih sebenarnya ya. Dan ini tradingview.com itu adalah web based, jadi kalian nggak perlu install aplikasi apapun. So kalian bisa langsung akses chartnya.
Bentuk chartnya gimana? Gue kasih lihat ke kalian teman-teman, seperti ini kurang lebih. Oke, sebentar gue coba cek dulu di sebelah sini tradingview.com. Oke. Nah, oke, gue coba pindah di sini. Oke. Kalian bisa lihat teman-teman di depan kalian ini ya, ini gue sudah masuk ke websitenya tradingview.com. Di sini gue tinggal ke bagian chartnya gitu ya. Ini karena gue sudah sign up teman-teman, jadi gue langsung bisa masuk. Kalau misalnya kalian belum sign up, kalian sign up dulu gitu. Terserah sebenarnya, gue nggak mengharuskan kalian pakai ini cuma sebagai contoh aja gitu ya. Oke, ini adalah gambar penampakan dari chart itu sendiri ya. Jadi chart itu sebenarnya terdiri dari ya ini ya, pergerakan harga dari berbanding dengan waktunya. Kalian bisa lihat di bawah sini ini ada waktunya, yaitu adalah tanggal ya, ada Oktober ya, kemudian ada November, bulan segala macam, dan kemudian kalian lihat yang garis vertikalnya itu ada harga ya, ada 149,9, 148 dan sekian. Dan ini ya kebetulan di sini yang gue contohkan itu adalah dari instrumen forex, yaitu adalah chart dari Euro Jepang Yen kayak gitu. Dan ini ibaratnya dia ngasih kita tahu pergerakan dari harga Euro Jepang Yen itu seperti apa sih kayak gitu ya. Ini chart bentuknya seperti ini. Dan kemudian hal kedua yang kalian bisa notice itu adalah apa sih yang ada di dalam chart ini gitu loh ya. Di dalam chart ini ada representatif harganya yang berupa kita bisa bilangnya candlestick ya. Nah, candlestick ini adalah yang warna merah sama hijau ini yang berbentuk balok-balok kayak begini, itu namanya candlestick. Sebenarnya bentuk modelnya itu nggak cuma candlestick, kalian bisa ubah-ubah di sebelah sini. Ini ada yang bentuknya bar kayak gini ya, yang cuman kayak lidi-lidi seperti ini. Ada yang bentuknya line ya, bentuknya harga seperti ini ya. Dan juga banyak ya teman-teman, ada area segala macam kayak gitu. Itu bisa kalian ubah-ubah. Tetapi di sini yang gua pakai itu adalah candle. Oke, kenapa gua pakai candlestick? Karena untuk menganalisa behavior dari harga gitu ya, kemudian sifat-sifatnya itu lebih mudah untuk dilihat dengan yang namanya si candlestick ini. Makanya kenapa kebanyakan analis, terutama technical analis, itu biasanya menggunakan candlestick. Memang tidak semua, tetapi di sini kebanyakan menggunakan candlestick seperti itu. Oke. Nah, terus yang kalian perlu tahu lagi itu di dalam chart ini ada yang namanya time frame. Teman-teman ingat namanya time frame. Apa itu time frame? Time frame itu adalah jangkauan waktu, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini ada 1M, 5M, 15M, 30M, ini namanya time frame. Ya 1M itu adalah 1 menit, 5M itu adalah 5 menit, 15M itu adalah 15 menit, dan seterusnya. Ya 1 hari 1 jam, D itu daily, W itu weekly gitu ya. Maksudnya apa time frame ini? Menit-menit ini maksudnya apa? Atau daily ini apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau kita pilih daily seperti yang ada di chart sekarang, itu berarti pergerakan satu candle ini ya, terbentuknya satu candle ini itu memakan waktu 24 jam atau 1 hari. Jadi satu candlestick ini, satu batang ini itu mewakili dari 24 jam masa tradingnya dia. Jadi pergerakan harga selama 24 jam dia akan terbentuk satu candle ini kayak gitu. Kalau misalnya saya turunin ke 1 jam misalnya, berarti otomatis pergerakan satu candle ini hanya mewakili 1 jam trading gitu ya, 1 jam pergerakan harga. Fluktuasi harga diwakili selama 1 jam dengan 1 candle. Begitu seterusnya, kalian tinggal sesuaikan dengan time-nya ya. Itu yang namanya time frame. Oke, sekarang gue mau jelasin ke kalian gimana caranya ngebaca yang namanya si candle ini ya, candlestick ini gimana caranya. Oke. Nah, cara untuk baca candlestick ya di sini gue akan kasih kalian lihat ya. Di sini let's say gue bikin seperti candlestick ya, seperti ini. Ini ada kakinya ya, kemudian kakinya lagi di bawah gitu ya. Ini gue nggak buat terlalu rapih ya teman-teman ya, seperti ini. Oke, gue bikin 2. Kenapa? Karena gue akan kasih lihat perbedaannya. Ya, candlestick ini dibagi menjadi 2 teman-teman berdasarkan pergerakannya ya. Yang pertama itu adalah pergerakan bullish ya, bullish, dan kemudian yang kedua itu adalah pergerakan bearish. Oke, apa itu bullish? Apa itu bearish? Bullish itu adalah pergerakan yang mengindikasikan bahwa harga itu akan naik gitu ya, atau pergerakan harga tersebut adalah bergerak naik ya, nilainya lebih tinggi. Kemudian kalau bearish itu adalah pergerakan yang mengindikasikan pergerakan turun atau value-nya itu lebih rendah seperti itu. Ya biasanya bullish candle itu ini diwakili dengan warna yang hijau seperti itu ya. Dan kemudian kalau yang bearish ini diwakili dengan warna yang merah. Oke.
Oke. Nah, di dalam candlestick ini itu ada 4 komponen penting yang mesti kalian tahu ya teman-teman. Yang pertama itu adalah harga open ya, seperti ini, open. Letaknya open itu adalah di bawah body. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan candlestick ini kan ada 3 ya teman-teman, 3 bagian penting. Yang pertama itu adalah kaki atas, ini yang seperti lidi di atas, itu kita bisa bilang upper shadow atau kita bisa bilang kaki bagian atas ya. Nanti fungsinya gue jelasin ya. Kemudian yang tengah ini yang gendut ini yang ada lebih tebal gitu ya, itu kita namakan body. Kemudian yang bawah kaki ini kita namakan lower shadow gitu ya. Nah, itu ada 3. Nah, berdasarkan arahnya ya, kalau yang bullish itu opennya itu terletak di bawah pas ya, di titik terendah body candle-nya ini ya. Jadi di sini ada body, di sini ada terendahnya, itu adalah open ya. Kemudian yang di atas sini ya, yang di perbatasan body dengan upper shadow-nya itu kita namakan close ya, close candle-nya di sebelah sini. Kemudian di bagian upper shadow ya, itu kita beri nama yang titik paling tinggi di upper shadow ini kita kasih nama high. Kemudian di lower shadow ya, di paling bawahnya ini kita namakan low, seperti itu. Nah, di bearish candle sama ya, upper shadow-nya kita kasih nama high ya, itu adalah penamaannya atau jenisnya itu high. Kemudian yang bawah juga sama, penamaannya low. Nah, tetapi close opennya berbeda. Kalau yang bullish tadi opennya di bawah, close-nya di atas. Sedangkan kalau bearish itu opennya di atas, close-nya di bawah. Oke. Nah, gue jelasin satu-satu. Maksudnya apa sih open, close, high, low ini ya? Open ini itu adalah harga pertama ya, harga pertama pada saat candlestick ini terbentuk. Jadi harga pembukaan pada saat candlestick ini terbentuk. Kemudian low itu adalah harga terendah dari kurun waktu yang terjadi selama 1 time frame ya. Misalnya time frame 1 jam. Berarti di dalam 1 jam itu low ini adalah harga terendah yang terjadi di dalam 1 jam trading tadi gitu loh. Makanya harganya seperti itu. Kemudian kalau high ini itu adalah harga tertinggi yang terjadi pada saat 1 time frame tertentu ya. Jadi kalau 1 jam lagi, jadi selama 1 jam trading berarti high ini adalah harga tertinggi yang tercapai kayak gitu. Sedangkan kalau misalnya close ini adalah harga penutupan ya, setelah 1 jam itu selesai di menit ke-60 dia akan terbentuk harga close ya, seperti ini ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya bullish itu harga opennya di bawah harga close-nya, pasti harga close itu akan lebih tinggi. Jadi dia bergerak naik gitu ya harganya, seperti itu. Sedangkan kalau yang bearish itu opennya itu di atas dan close-nya pasti di bawah si opennya. Karena bearish candle itu tadi pergerakan value-nya turun, dia mengkonfirmasi bahwa harganya itu pada saat pembukaan dengan penutupan itu pasti dia lebih rendah kayak gitu ya. Nah, itu yang kalian harus tahu tentang candlestick ini teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kita balik lagi ke trading view ini ya teman-teman, kalian bisa lihat. Nah, ini ya, ini ada satu candle, misalnya saya ambil contoh di sebelah sini ya, candle yang bagian sini ya, kita lihat. Nah, ini berarti yang saya merahin ini dia itu opennya tuh di harga ini ya. Kalau saya kasih garis seperti ini ya, ini opennya di harga 140,916. Kemudian dia close-nya di harga 141,045 atau dia naik gitu loh. Jadi makanya candle-nya tuh hijau. Seperti itu ya. Dan dia mengalami harga terendah itu di 140,788, harga tertinggi di 141,008. Kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalian tahu nih dari apa yang kita sudah bahas tadi, kalian bisa tahu oh ternyata pergerakan harga tuh seperti itu gitu ya. Nah, kemudian berikutnya apa yang bisa kita baca dari candlestick ini ya. Nah, gue kasih kalian 3 bentuk candlestick yang bisa membuat kalian untuk membaca kira-kira pergerakan harga berikutnya tuh seperti apa sih gitu ya. Oke, yang pertama itu yang bentuknya seperti ini ya teman-teman, candlesticknya seperti ini. Oke, kemudian yang kedua itu seperti ini. Ya. Kemudian yang kedua itu bentuknya seperti ini ya. Ini bodinya kecil, terus kakinya panjang di bawah gitu ya. Kemudian ada lagi yang bentuknya seperti ini ya. Panjangnya di atas, kakinya. Oke. Ini sorry ya teman-teman, gambarnya kurang rapih.
Dan kemudian yang terakhir ada yang bentuknya gak ada bodinya semua, jadi kayak seperti tanda tambah gitu ya, seperti ini gitu. Oke, nah ada 4 bentuk candle seperti ini yang kalian wajib tahu, dan ini memiliki fungsinya masing-masing buat ngasih kita info nih, kira-kira harganya itu bakal ngapain sih berikutnya gitu ya. Oke, yang pertama gue kasih lihat yang namanya full body candle. Ya, kita sebut ini adalah full body candle, teman-teman ya. Sebentar, di sini gue tulis saja. Oke, ini namanya full body candle. Full body candle. Oke, nah full body candle ini memiliki ciri-ciri dia memiliki body yang sangat tebal, teman-teman, atau range-nya tuh besar. Kita bisa bilang jarak dari open sama close-nya itu cukup jauh ya. Kemudian dia memiliki kakinya itu sangat sedikit ya, atau bahkan dia nggak punya kaki sama sekali, itu juga bisa ya. Nah, full body candle ini, atau kita bisa bilang Marubozu ya, nama lainnya Marubozu ya. Ini adalah candle yang bisa ngasih kita informasi bahwa kemungkinan next candle atau candle berikutnya yang akan terjadi itu arahnya akan mengikuti apa yang sudah terjadi di sini. Jadi misalnya di sini full body candle-nya berbentuk atau arahnya bullish gitu ya, warnanya hijau. Nah, maka next candle yang akan terjadi kemungkinan dia akan masih naik juga. Oke. Sehingga itu bisa memberikan kita ancang-ancang atau persiapan ya. Kira-kira oke, saya tahu nih kalau dia terbentuk full body candle, ke depannya itu dia akan ngikutin arah dari full body candle ini. Jadi mungkin ketika dia sudah mau close, saya bisa siap-siap untuk beli gitu ya, atau buy dulu, seperti itu. Simpelnya seperti itu, walaupun pemakaiannya tidak sesimpel itu, tapi at least kalian bisa mendapat arahan ya, bisa tahu nanti ke depannya tuh patokannya kira-kira seperti apa, bisa dapat gambaran seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang kedua kita bisa bilang ini adalah rejection candle ya. Rejection candle. Nah, rejection candle ini sama ya, dua ini saya jadiin satu ya. Jadi karena ini dua ini satu kesatuan ya. Cuman beda kakinya doang, yang lebih panjang kaki yang bawah apa yang atas gitu ya. Jadi ciri-ciri dari rejection candle ini adalah dia memiliki body yang kecil, relatif kecil, tapi dia memiliki kaki yang panjang di salah satu sisinya ya. Yang atasnya ini kakinya bisa sedikit seperti ini nggak apa-apa. Yang pasti dia harus lebih panjang di salah satu kakinya, entah itu yang atas atau yang bawah. Kalau kakinya itu lebih panjang yang bawah seperti ini, maka dia mengidentifikasikan atau menginformasikan ke kita bahwa next candle-nya dia akan bergerak ke arah atas atau ke arah bullish gitu loh. Jadi dia melakukan rejection candle ke arah atas. Ya, sedangkan kalau misalnya kakinya lebih panjang di atas, itu next candle-nya dia bisa ngasih kita info bahwa akan terjadi candle bearish berikutnya gitu. Penurunan seperti itu. Ya. Oke, jadi dengan rejection ini juga sama teman-teman ya, kita bisa mendapatkan informasi yang bagus tentang pergerakan harga. Oke. Nah, kemudian yang terakhir teman-teman ya, itu adalah bentuk candle yang seperti ini, seperti tanda tambah kayak gini ya. Dia ciri-cirinya adalah bodinya tuh gepeng ya, jadi dia body juga berupa segaris. Kalau misalnya ada bodinya itu paling sedikit seperti ini ya, dia bikin body kayak gini, itu masih bisa dikategorikan sebagai candle doji namanya gitu ya. Jadi cirinya sekali lagi candle ini memiliki body yang tipis ya, seperti ini. Nah, candle ini kita biasa sebutnya sebagai doji ya. D-O-J-I, doji. Oke. Nah, candle doji ini dia ngasih kita info apa? Yang pertama, dia ngasih kita info ketidakstabilan ya, atau kita bisa bilang harganya masih labil, masih belum tahu arahnya kemana ya. Ditandai dengan ciri apa? Dia punya kaki yang panjang di atas bawahnya ya, jadi sama panjang kayak gitu. Nah, kemudian apa yang kita harus lakukan kalau misalnya kita ketemu candle doji seperti ini ya? Yang kita harus lakukan adalah kita menunggu teman-teman, dengan cara kita menggambar satu garis lurus di high-nya dan satu garis lurus di high-nya gitu ya. Ketika candlenya itu melakukan pergerakan keluar dari garis yang kita sudah gambar nih, yang ke atas ya, atau keluar ke bawah, maka harganya akan cenderung bergerak ke arah tersebut. Jadi kalau misalnya dia cenderungnya dia sudah melakukan pergerakan keluar dari garis yang sudah kita gambar di atas, maka harganya yang akan terjadi berikutnya itu adalah dia akan meneruskan ke arah atas atau ke arah bullish. Sedangkan kalau dia ada candle yang sudah melakukan pergerakan
keluar di bawah garis yang di bawah ini, yang horizontal yang kita bikin di bawah, itu harganya cenderung melakukan pergerakan lurus ke bawah seperti itu ya. Itu untuk si yang doji teman-teman ya, seperti itu. Itu jadi penggunaan doji seperti itu. Nah sekarang gua kasih langsung lihat teman-teman ya, contohnya di kembali ke trading view ini ya. Sekali lagi teman-teman ya, ini terserah ya sebenarnya kalian mau pakai apa aja. Di sini gue coba ke saham misalnya ya, gue ke BBRI gitu misalnya ya. Di sini gue bisa tinggal ganti aja, di sebelah sini nih ada tombol yang kita bisa klik di sini, dan di sini bisa kita tulis apapun ya. Kalau misalnya saham ya kita tinggal ketik aja kode sahamnya BBRI misalnya. Nanti kita sudah oke, nah di sini akan muncul BBRI kayak begini gitu ya. Oke teman-teman ya, di sini gue akan kasih kalian contoh ya. Misalnya teman-teman ya, kalian bisa lihat di sini ada satu candle penuh ya. Kalau misalnya kalian tadi perhatiin apa yang gue jelasin, kalian mesti tahu ya ini namanya candle apa ya. Ini adalah candle full body candle atau kita bisa bilang Marubozu seperti itu. Marubozunya melambangkan bullish teman-teman ya, pergerakan ke atas kayak gitu ya. Apa yang terjadi? Kita lihat candle berikutnya dia merah ya, tetapi merahnya itu tidak bisa melebihi dari range si full body candle ini ya. Kita lihat masih turun dan akhirnya dia terhenti di pertengahan dari full candle Marubozu ini, dan kemudian dia bergerak ke atas gitu. Kemudian di sini juga terbentuk candle Marubozu lagi teman-teman ya. Kemudian dia bergerak ke atas. Nah, di sini teman-teman ya, terbentuk Marubozu lagi, dia sempat bergerak ke atas tuh ya, dia sempat bergerak ke atas sedikit, kemudian akhirnya diturunin ke bawah. Dan ternyata pada saat dia melakukan breakout ke bawah seperti ini ya, ke bawah seperti ini, berarti kemungkinan harga itu akan berbalik arah ya. Bisa kalian lihat dia break ke bawah, dia naik lagi sedikit, tidak melebihi dari range ini, kemudian dia turun lagi ke bawah seperti ini ya. Nah kemudian berikutnya candle rejection ya, gue kasih lihat teman-teman candle rejection ya. Gue akan pindah ke kripto misalnya ke BTC USD, ini sama aja. Oke, nah kalian bisa perhatiin teman-teman ya, di atas ini terbentuk candle rejection tuh ya, yang seperti ini. Ini banyak nih, bentuknya berkali-kali. Di sini ada candle rejection yang atas kaki atasnya lebih tinggi, lebih panjang ya. Itu kan menurut tadi yang gue jelasin, kalau dia kakinya lebih panjang di atas, berarti dia menginfokan bahwa harga itu akan segera melakukan pembalikan arah ke arah turun ya, atau bearish gitu. Nah sehingga kalian bisa lihat di sini yang terbentuk, ternyata dia habis bikin candle rejection seperti ini, bearish rejection namanya, dia harganya bergerak ke bawah gitu ya. Marubozu muncul, dia naik sedikit, akhirnya bergerak ke bawah lagi gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kalau yang Marubozu yang candle rejection di bawah, seperti ini kakinya lebih panjang ke bawah, dia melakukan pergerakan reversal ke arah atas, seperti itu. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah setiap candle muncul kayak begini, gue bisa langsung terapkan cara seperti itu? Jawabannya tidak. Ya, ada beberapa hal yang kalian harus paham, teman-teman ya, untuk menggunakan cara seperti ini. Tapi at least kalau misalnya kalian tahu ini ya, tahu cara ini, kalian bisa membaca kira-kira pergerakannya seperti apa. Gue kasih contoh misalnya di Bitcoin ya teman-teman ya. Nah, Bitcoin di harga sekarang nih ya, di harga sekarang itu dia bergeraknya itu masih datar, tetapi kalian lihat ya, di sini pergerakan datar kakinya atas sama bawah sama panjang gitu. Jadi dia bodinya cenderung gepeng-gepeng, terus kakinya sama panjang. Berarti ini masuk ke kategori yang doji tadi ya. Dia masuk ke kategori yang candle-nya masih labil, masih nggak jelas arahnya. Nah, range-nya dari mana? Dari bawah sini sampai atas sini gitu loh ya. Dari bawah sini sampai atas sini. Ini range dari dojinya ya. Kalian bisa lihat di doji range paling bawah, doji range paling atas kayak gitu. Nah, kalian lihat dia bergeraknya masih berada di dalam range ini aja. Sempat mau coba keluar sedikit, tetapi bodinya belum sampai break ya, atau bisa bergerak di atas area ini, masih di bawah, dan akhirnya dia turun lagi gitu. Jadi kalau kondisi seperti ini sebenarnya kita harus masih menunggu sebenarnya Bitcoin itu mau kemana. Kita nggak bisa maksa untuk masuk dulu, kita harus menunggu ya sampai dia keluar ke arah atas sini ya. Nah, ke arah atas sini kayak begini jadi candlenya, atau dia bergerak ke arah bawah sini ya, melakukan breakout gitu ya ke arah bawah sini. Baru kita bisa menentukan arahnya, kira-kira harganya ini mau kemana, seperti itu ya. Gue misalnya kasih contoh pindah lagi ke forex, misalnya GBP USD yang sekarang gitu ya. Gue pengen lihat, ini berdasarkan daily-nya ya.
seperti ini. Ya sama ya, kalau yang Euro USD ini juga sama, pergerakannya itu masih berbentuk range teman-teman ya, yang mana range-nya itu adalah dari yang atas sini ya sampai yang bawah sini ya, karena ini masih berbentuknya tuh banyak kaki yang panjang-panjang kayak gini loh. Ya ini sama ya, tujuan kita adalah kita menuju tunggu sampai dia bisa break atas atau sampai break yang ke bawah seperti ini. Oke, seperti itu ya. Kalau misalnya kita sudah paham, nah ini contohnya kayak begini teman-teman ya. Kalau misalnya kalian bisa lihat ya, ini kan ada bentuk range juga nih, sama nih ya. Banyak yang kakinya panjang bawah, panjang atas. Kita bisa gambarin range aja, kaki yang paling atasnya di sini, di candle yang ini. Kemudian yang bawahnya di yang sini ya. Range kayak begini. Nah, ini kan kita bisa lihat ya, begitu dia breakout teman-teman ya, breakout ke atas. Itu walaupun dia melakukan koreksi dulu sedikit ya, masuk lagi kembali, tapi harga itu bergerak selalu ke atas ya. Bergerak ke arah dia sudah pecah kemana, ibaratnya seperti itu, apakah ke atas atau ke bawah ya. Jadi cara kita yang paling mudah untuk memulai analisa teknikal adalah kita harus memahami tentang candlestick ini dulu teman-teman ya. Makanya di sini gue sharing tentang candlestick. Nah, ini aja sih teman-teman yang menjadi dasar untuk kalian melakukan analisa teknikal. Sebenarnya tadi seperti yang gue bilang ya, kalian tidak bisa menggunakan ini langsung ya, ketika dia muncul Marubozu langsung kalian buy, atau langsung muncul rejection kalian langsung ambil posisi. Nggak seperti itu, kalian harus tahu beberapa hal. Contohnya apa? Kalian harus tahu tentang trend line, kalian harus tahu tentang support resistance ya. Kalian harus tahu tentang yang namanya false break seperti itu ya. Banyak hal yang harus kalian tahu. Tapi tenang, pelan-pelan, step by step ya. Kalau misalnya kalian tertarik teman-teman ya untuk belajar analisa teknikal secara free, secara gratis ya, kalian bisa ke Discord gua, ke channel Discord ya, yang ke channel Discord Investing Community, di mana link untuk join Discord tersebut gue sudah cantumkan di description di bawah. Oke. Nah, grup Discordnya itu seperti apa ya? Grup Discordnya itu adalah seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini kalian bisa lihat. Jadi ini adalah grup Discord Investing Community, dan kalian setelah, kalau misalnya kalian mau belajar secara gratis, gue akan adakan sesi belajar gratis analisa teknikal untuk pemula ya. Gue akan adakan seminggu 2 kali secara free teman-teman ya. Nanti untuk harinya kalian bisa tungguin aja. Caranya kalian gampang, tinggal klik link Discord tersebut, terus kalian main ke yang namanya ruang TID ya teman-teman. Ruang TID ini adalah ruang khusus gue gitu ya. Kenapa? Karena di dalam Discord ini itu ada beberapa influencer selain gua ya. Di sini ada, kalian bisa baca, ada ruang Andre, ruang Vito, ruang Hendy. Ini adalah beberapa influencer lain selain gua. Jadi sebenarnya kalian nggak cuma bisa belajar dari gua, tapi kalian bisa belajar dari teman-teman yang lain juga di dalam Discord ini gitu. Dan di Discord ini juga ada ruang diskusi yang mana isinya tuh ada sinyal-sinyal seperti ini ya. Ada yang rajin untuk share signal seperti ini, dan ada kontes juga teman-teman ya, kontes atau pertandingan trading juga ya, kompetisi trading itu juga ada ya. Dan juga nanti ada beberapa program-program yang akan jalan di sebelah sini ya, di Discord ini gitu. Tapi untuk yang sekarang, kalau misalnya kalian merasa kalian pemula dan kalian ingin belajar lebih jauh lagi, karena hari ini gue cuma bahas tentang candlestick, tapi kalau misalnya kalian mau belajar tentang support resistance, tentang trend line, atau kalian mau nanya apapun ya, tentunya yang masih pemula teman-teman ya, yang masih basic ya, kalian mau nanya tentang saham, cara untuk trading saham mulainya gimana, cara untuk trading forex mulainya gimana, dari mulai cari sekuritas atau cari brokernya sampai kalian bisa trading itu gimana, kalian bisa langsung aja join di Discord ini, terus kalian main ke ruangan gua atau ke channel gua. Nanti pantengin aja di situ, gua akan buka 2 kali dalam seminggu Q&A dan juga pembelajaran analisa teknikal dan juga basic tentang saham, forex ataupun kripto secara gratis. Oke? Seperti itu teman-teman, langsung saja kalian bisa join di tersebut ya. Oke, mungkin sampai sini dulu aja teman-teman ya, apa yang mau gue sharing kayaknya sih sudah tersampaikan semua ya. Semoga apa yang gue sharing di sini bisa bermanfaat, terutama buat teman-teman yang lagi mencoba untuk belajar analisa teknikal dari dasar. Oke? Dan juga jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini, dan juga jangan lupa untuk like video ini supaya teman-teman lain juga bisa menikmati video ini. Dan juga jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena
gue akan upload beberapa video dan juga ada live thread juga di YouTube ini supaya kalian gak ketinggalan, kalian bisa nyalain notifnya ya. Ya, mungkin sampai sini dulu aja teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri tonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye.